Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua LPM IAIN Palangkaraya Bapak Harun MD, yang kami hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Ibu Dr. Nur Wahda MPD, Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah, Bapak Dr. Andes Surya Suki MA, Bapak Ibu Auditor Mutu Internal dari 4 prodi, yaitu dari Tadris Fisika, Tadris Biologi, Tadris Bahasa Inggris, dan juga Hukum Ekonomi Syariah. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Kaprodi atau Sekprodi atau yang mewakili, yang menyempatkan dirinya untuk hadir pada kegiatan penyamaan persepsi auditor dan auditi dalam rangka kegiatan audit tindak lanjut yang akan kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, yaitu penjelasan tentang kegiatan audit tindak lanjut, yang sepertinya ini baru pertama kali kita lakukan, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kegiatan audit tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita sudah memulai kegiatan audit. Bapak Ibu, kita sudah memulai kegiatan audit pada mulai dari Juni 2021. Jadi kegiatan audit tindak lanjut ini merupakan kelanjutan dari audit mutu internal yang kita laksanakan pada tahun 2021. Nah, ini telah berlangsung dari bulan Juni, kemudian kita terakhir kali bertemu pada saat rapat tinjauan manajemen pada tanggal 28 Oktober 2021. Nah, insya Allah kegiatan audit tindak lanjut kita akan berlangsung pada tanggal 16 Maret 2022 dan nanti akan langsung dilanjutkan dengan rapat tindak lanjut pada tanggal 23 Maret 2022. Nah, kegiatan audit tindak lanjut ini sebetulnya merupakan kegiatan untuk mengaudit tindak lanjut perbaikan atau permintaan tindakan koreksi yang telah kami bagikan kepada Bapak Ibu. Sebelum RTM kemarin kami sudah membagikan dari temuan AMIS sebelumnya disertai bukti-bukti perbaikannya. ATL fokus untuk mengaudit perbaikan-perbaikan temuan AMIS sebelumnya. Jadi nanti auditor dan juga LPM nanti akan ada porsinya ingin meminta bukti baik itu dokumen, kegiatan dan sebagainya yang merupakan hasil dari tindak lanjut temuan audit mutu internal yang telah kita laksanakan sebelumnya. Audit tindak lanjut ini merupakan di PPPP, siklus PPPP, penetapan pelaksanaan evaluasi pengendalian dan peningkatan. Alhamdulillah kita sudah sampai pada tahap keempat, yaitu pada tahap pengendalian. Nah, satu tahap lagi kita akan menyelesaikan siklus PPPP secara penuh. Jadi ini adalah tahap keempat, insya Allah kita laksanakan tanggal 16 Maret. Kemudian nanti setelah kita akan sampai ke rapat tindak lanjut. Nah, disitulah kegiatan kita, siklus penjaminan mutu kita akan menjadi full satu putaran, yaitu pada tahap peningkatan. Kenapa? Karena pada rapat tindak lanjut nantinya kita usahakan, nanti akan meminta pandangan dari asesor juga, kita akan mengusahakan ada peningkatan standar. Jadi di dokumen standar penjaminan mutu internal kita, ada beberapa standar yang telah dicapai dan insya Allah akan kita tingkatkan. Kita tingkatkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nanti akan kita diskusikan bersama-sama kira-kira standar mana yang sudah dilampaui atau dicapai oleh prodi dan akhirnya bisa kita tingkatkan supaya kita betul-betul melaksanakan siklus ini secara penuh. Kemudian kenapa sih kita harus melaksanakan audit lanjut? Ini hubungannya dengan siklus PPPP. Bapak Ibu, TB, FS dan TBG ini dia masuk di Lamdik. Jadi nanti untuk pengajuan akreditasinya di Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, di mana siklus PPP itu masuk pada profil dan kriteria. Jadi nanti di LED dari TBI, TFS, dan TBG itu terbagi dua, ada profil, ada kriteria, yang mana di keduanya ini semuanya ada PPPP-nya. Di LED misalkan,
ada di profil UPPS pada bagian poin nomor 8, sistem penyaminan mutu internal terdiri dari kebijakan, dokumen, pelaksanaan, dan laporan SPMI sesuai siklus PPPP. Jadi untuk memenuhi poin nomor 8 ini pada profil UPPS di laporan evaluasi diri di Lamdik, kita harus selesai sampai pada tahap peningkatan, yaitu pada tahap RTL. Kemudian poin kedua dari laporan evaluasi diri ada kriteria. Nah, dia masuk di kriteria 2 yaitu tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Di situ ada penjaminan mutu. Nah, utamanya pada poin 2.3.2 yaitu pelaksanaan. Di situ disampaikan bahwa uraikan pelaksanaan penjaminan mutu di PS yang merefleksikan perwujudan dari kebijakan penjaminan mutu yang menunjukkan adanya unit atau gugus penjaminan mutu dan terlaksananya siklus PPPP, tersedianya dokumentasi pelaksanaan penjaminan mutu. Jadi semuanya kegiatan kita mulai dari penetapan sampai pada peningkatan harus kita dokumentasikan dengan baik. Itu untuk Lamdik. Untuk HES ini nanti insya Allah masuk di Lamemba. Jadi untuk Lamemba ini lebih real lagi aplikasinya. Kenapa? Karena dia masuk di syarat perlu terakreditasi. Jadi HES tidak bisa terakreditasi kalau PPP-nya tidak lengkap atau belum sampai pada tahap rapat tindak lanjut. Yaitu kita harus meningkatkan standar yang sudah ada, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi dia ada di syarat perlu terakreditasi, ya poin 3 dan 4, terlaksananya siklus penjaminan mutu, dan ada bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan dia juga ada di kriteria 2, sama seperti Lamdik, yaitu di tata pamong, tata kelola, dan kerjasama pada bagian penjaminan mutu. Kemudian selain audit tindak lanjut, nanti kita juga akan mengaudit hasil survei. Kenapa? Kenapa kita harus mengaudit hasil survei kepuasan? Karena kemarin kita belum sempat melaksanakannya yang seharusnya dimasukkan di rapat tinjauan manajemen. Karena pada saat itu kita belum selesai survei. Mungkin juga karena pada tahun kemarin itu kita baru mulai survei secara sistem. Jadi kita belum sempat melaksanakan tindak lanjutnya. Kenapa kita harus melaksanakan audit tindak lanjut survei kepuasan? Karena di Lamdik semua bahan isian survei memerlukan tindak lanjut, baik itu kepuasan dosen dan tendik terhadap manajemen SDM, kepuasan mahasiswa, dan kepuasan pengguna lulusan. Ini Bapak Ibu kita lihat, semuanya ini ada di LED Lamdik dan semuanya ada tindak lanjutnya. Makanya laporan tindak lanjut ini nanti bisa dijadikan sebagai bukti untuk ini di pelaksanaan pengukuran kepuasan di manajemen SDM, tendik dan dosen, kepuasan mahasiswa, dan juga pada pengguna lulusan. Begitu juga dengan Lamemba. Di Lamemba terutama di survei kepuasan pengguna lulusan, dia fokus sekali di pengguna lulusan, yang mana kita tahu bahwa di syariah kemarin tidak ada yang mengisi pengguna lulusan, paling cuma 1 atau 2. Ini sebetulnya hampir sama dengan semuanya. Jadi otomatis di sini kita tidak akan bisa mengisi survei kepuasan pengguna lulusan di LKPS dan LED. Jadi di Borang nanti itu ada isian khusus yang tampilannya seperti ini. Jadi harus ada tindak lanjut juga oleh UPPS atau PS. Nah, jadwalkan kita Bapak Ibu insya Allah akan dilaksanakan ini tanggal 2 Maret hari ini penyamaan persepsi auditi dan auditor. Kita tadi mulai telat ya jam 9. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan audit tindak lanjut pada tanggal 16 Maret. Kita mulai insya Allah jam 8 pembukaan kegiatan. Kemudian setelah itu, sesi pertama adalah sesi audit tindak lanjut hasil survei kepuasan. Nanti saya akan sebarkan linknya apa saja yang akan disurvei. Kemudian setelah audit tindak lanjut hasil survei kepuasan, yang mana ini dilakukan oleh LPM, karena auditor kemarin tidak memegang ini, akan dilanjutkan oleh sesi audit UPPS. Nah, karena kemarin kan kita sudah membagi bahwa ada poin-poin tertentu yang dipegang oleh UPPS, atau fakultas, ada juga yang dipegang oleh prodi. Saya ingatkan kembali bahwa UPPS itu sebetulnya harus membahas kemahasiswaan dan SDM, kemudian prodi membahas pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jadi sesi setelah kita mengaudit tindak lanjut survei kepuasan, kita masuk ke sesi audit SDM dan kemahasiswaan. Di sini akan kita bagi 2 ruangan, yaitu ruangan untuk fakultas syariah, ruangan Zoom-nya, dan ruangan untuk FTIK. Jadi nanti auditor akan langsung mengaudit UPPS. Setelah selesai dengan SDM dan kemahasiswaan, kita akan membagi ruangan khusus untuk FTIK. Kalau syariah tidak usah karena cuma 1 prodi. Kita akan membagi ruangan FTIK menjadi 3 ruangan, yaitu ruangan ABC, yang mana masing-masing akan membahas kurikulum atau pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Kemudian setelah selesai, nanti kita akan lanjut ke rapat tindak lanjut tanggal 23 Maret, yang mana kita akan membahas hasil ATL dan membahas rencana peningkatan standar untuk setiap prodi. Jadi karena kita tidak bisa mengubah SPMI, karena SPMI ini tingkatnya universitas, di tahap peningkatan kan seharusnya kita mengubah standar kita di SPMI. Tapi ini tidak memungkinkan kita lakukan karena kita hanya punya dokumen standar di tingkat universitas PT. Jadi kita mengubahnya insya Allah nanti di tingkat prodi atau minimal di tingkat fakultas. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian instrumen apa saja yang akan digunakan, ini akan saya sebar nanti, ini linknya. Akan saya berikan di kolom chat. Nanti bisa dilihat sebelum saya jelaskan, ada 2 instrumen yang akan kita gunakan. Bapak Ibu bisa mengaksesnya di Google Drive, ini sudah saya sebarkan, sambil saya jelaskan dulu satu persatu apa yang harus kita isi nanti. Pertama untuk auditor dulu. Nah, Bapak Ibu, auditor di sini nanti harus mengakses 2 file. Yang pertama yaitu file instrumen tindak lanjut. Jadi saya sudah pisahkan berdasarkan prodinya di Google Drive. Nanti tinggal masuk, auditor tinggal masuk di prodi masing-masing. Di situ sudah saya cantumkan 2 instrumen yang harus diisi. Pada saat audit tindak lanjut berlangsung, yang kita isi adalah ini, instrumen tindak lanjut audit mutu internal. Saya sudah memasukkan semua temuan-temuan Bapak Ibu berdasarkan laporan, jadi sudah saya isi, tinggal Bapak Ibu nanti menggunakan ini. Jadi setiap prodi sudah saya masukkan, baik itu temuannya klasifikasinya mayor, minor, dan sebagainya, itu sudah saya masukkan di masing instrumen. Yang warna kuning ini maksudnya ini untuk UPPS. Jadi Bapak Ibu auditor, saya sampaikan lagi, saya ingatkan bahwa yang saya tandai warna kuning di setiap instrumen itu adalah pertanyaan untuk UPS atau fakultas. Nah, yang tidak diwarnai ini pendidikan, penelitian, pengabdian, ini untuk prodi, program studi. Jadi sesi pertama pada saat dengan UPPS kita akan menanyakan yang saya tandai warna kuning terkait SDM dan kemahasiswaan. Ini untuk Bapak Ibu auditor. Jadi nanti tinggal diisi nama prodinya, nama auditornya, kemudian di paraf, nama-nama auditinya siapa saja, kaprodi, misalkan wakil dekan dan sebagainya. Oke. Kemudian Of assessment and evaluation. Kemudian ada juga nama dan paraf audit. Is systematic data collection. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu tanyakan pada saat mengaudit untuk Bapak Ibu auditor. Yang pertama, apa akar permasalahannya? Sebetulnya ini sudah dituliskan di daftar permintaan tindakan koreksi. Ini bisa Bapak Ibu dari prodi bacakan saja dari yang sudah dikumpulkan kemarin. Apa sih akar permasalahan? Misalkan belum ada pedoman rekrutmen mahasiswa baru. Jadi nanti Bapak Ibu menanyakan akar masalahnya apa. Kemudian apa yang dilakukan untuk menangani akar masalah tersebut. Kemudian perbaikannya seperti apa. Kemudian kalau sudah terpenuhi, kapan dia terpenuhi? Misalkan, oh ternyata sudah ada pedoman rekrutmen mahasiswa baru untuk mahasiswa asing. Di sini ditulis tanggalnya kapan terbitnya pedoman itu, tanggal pemenuhannya. Kemudian apa hasil perbaikannya? Berarti yang tadinya belum ada dokumen, sekarang sudah ada dokumen. Kemudian status temuan. Jadi kalau temuannya belum ditindaklanjuti, dia statusnya open, tapi kalau temuannya sudah ditindaklanjuti, statusnya close. Kemudian di sini jenis bukti atau bukti dokumen, nanti Bapak Ibu harus meminta buktinya, baik itu rupa link dokumen, bukti kegiatan, dan sebagainya. Kalau tidak ada bukti, kita anggap belum ditindaklanjuti atau masih dalam proses. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini semuanya ditanyakan, kira-kira untuk ini contoh untuk TBI kalau tidak salah, ada berapa poin nih? 1, 2, 3, 8 sepertinya. 10.
Jadi itulah yang akan ditanyakan nanti. Jadi Bapak Ibu di Prodi menyiapkan dokumen berupa bukti kebijakan, laporan kegiatan, berita di website dan sebagainya untuk mendukung tindak lanjut dari temuan-temuan yang telah dirumuskan oleh para auditor. Ini adalah instrumen yang akan digunakan oleh auditor pada saat dilaksanakannya audit. Nah, setelah audit nanti akan ada format laporan. Nah, akan saya share lagi juga di Google Drive. Format laporannya jauh lebih sederhana dibandingkan yang sebelumnya. Yami maksud saya. Nah, ini format laporan untuk auditor setelah selesainya audit tindak lanjut. Jadi tinggal ditulis kembali temuannya, jadi setiap tabel satu temuan, kemudian di copy paste saja temuan dan akar penyebabnya dari instrumen tadi, kemudian hasil apa juga di copy paste dari tabel tadi, yang diisi adalah ini, analisis auditor apakah hasil tindak lanjutnya itu efektif atau tidak. Walaupun ada tindak lanjut tapi tidak efektif, di sini akan dijelaskan apa alasannya kenapa tidak efektif misalkan, atau apa alasannya kenapa dikatakan efektif. Kemudian di kesimpulan akan diisi dia efektif atau tidak efektif. Itu keputusan dari auditor, tidak akan diganggu-gugat oleh yang lain. Kemudian auditor akan memberikan masukan dan saran terhadap temuan itu, kalau memang kurang efektif, apa kira-kira yang harus dilakukan. Nah, itu untuk oh ya, tadi ada yang kelewat, mohon maaf Bapak Ibu, untuk format ini, instrumen saat audit tindak lanjut, ada bagian bawahnya tadi belum saya perlihatkan. Yang bagian bawahnya ini, jadi tolong dituliskan kalau ada best practice, maksudnya kalau sudah ditindaklanjuti dengan baik. Kenapa? Karena itulah calon-calon standar yang akan kita tingkatkan. Jadi kalau sudah ada yang ditindaklanjuti dengan baik, ini dicatat di sini bahwa prodi ini memiliki tindak lanjut untuk temuan ini dengan sangat baik, sudah sangat melampaui misalkan. Saran juga bisa disampaikan di bawah sini. Jadi ada best practice juga, nanti bisa dijadikan sebagai bahan alasan kenapa kita harus meningkatkan standar itu, karena sudah terpenuhi dengan sangat baik. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasan instrumen hanya itu saja Bapak Ibu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Sekalian juga kami meminta pandangan dari Ibu Nur Wahda selaku asesor untuk peningkatan nanti Bu, kalau misalkan kami meningkatkan per prodi saja, apakah boleh hanya dalam bentuk apa istilahnya bukan mengubah SPMI tetapi peningkatannya itu hanya per prodi, misalkan dalam bentuk surat keputusan atau seperti apa. Itu mungkin akan kami tanyakan kepada Ibu Nur Wahda. Terima kasih, saya kembalikan ke forum kalau ada yang ingin ditanyakan. Sebelumnya saya persilakan dulu kepada Ibu Nur Wahda, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait peningkatan tersebut Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu ini. Saya kira untuk lembar pelaporan untuk peningkatan, sebagai bukti ada peningkatan boleh diambil dari bawah dulu, dari program studi dulu. Jadi terlihat nanti dari laporan program studi baru disampaikan ke fakultas begitu. Karena kan ranahnya yang banyak nanti ke bagian program studi. Apa saja yang mereka lakukan untuk hal-hal yang masih minus, yang masih kurang begitu. Saya kira nggak apa-apa dari prodi dulu untuk lembaran peningkatannya. Baik, terima kasih banyak Bu. Bapak Ibu, ini linknya telah kami cantumkan, link Google Drive-nya. Untuk mengakses file-file tadi dan juga presensi silahkan diklik di kolom komentar. Dan kalau ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, baik itu dari auditing maupun auditor, silahkan terkait teknis atau instrumen, silahkan Bapak Ibu. Ataukah mungkin sudah jelas tadi penjelasannya?
Boleh bertanya, Bu Inaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kan para auditor sudah melakukan audit, ya, yang jelas saja sudah. Nah, lalu sudah kita berikan tindak lanjut, lalu setelah diberikan feedback, itu apa yang sudah dilakukan, lalu keluar apa hasil review dari LPM itu tadi, Bu Inaya? Baik Pak, jadi betul sekali kemarin auditor, ya Bapak Ibu auditor telah memberikan feedback, telah memberikan saran-saran terkait temuan-temuan. Nah, disinilah Bapak Ibu kita lihat apakah Prodi telah mengakomodir hal tersebut dari saran-saran auditor. Karena sudah kita sampaikan pada saat rapat tinjauan manajemen apa saja saran-saran dari Bapak Ibu auditor. Nah, di sini kita akan mengukur berapa banyak temuan yang telah diselesaikan berdasarkan temuan auditor dan berdasarkan saran dari Bapak Ibu auditor. Jadi kita istilahnya mengevaluasi bukti dari tindak lanjut temuan-temuan tersebut, Pak. Jadi itu bentuknya. Jadi di sini kita melihat apakah saran auditor kemarin diterapkan oleh masing-masing prodi atau belum. Kalau belum berarti ini tetap kita anggap temuan, dan ketika misalkan kita menganggapnya sebagai temuan minor pada AMI tahun ini. Ketika tahun depan pada saat diaudit ternyata masih ada, maka temuan minor itu akan dianggap sebagai temuan mayor karena sudah tahu tetapi masih diulangi. Seperti itu istilahnya. Jadi Bapak Ibu untuk temuan minor kalau ada lagi terulang ada yang selanjutnya audit selanjutnya maka akan berubah menjadi temuan mayor. Seperti itu Pak. Apa bisa menjawab pertanyaan Pak Syahid? Ya, terima kasih dulu Bu. Ya, terima kasih Bu. Mantap penjelasannya. Dan mudah-mudahan kita berharap pertanyaan seperti ini kalau kita menggunakan higher order thinking skills yang digembar-gemborkan, artinya proses audit itu tidak hanya formalitas atau hanya formalitas atau menggugurkan kewajiban lah kalau menggunakan istilah yang banyak dipakai di kampus kita seperti itu. Ya. Iya, betul ya, Pak. Jadi tidak ada lagi formalitas, sekarang kita memerlukan bukti dari hasil tindak lanjut. Kalau misalkan kita pernah melakukan audit tapi ternyata tidak pernah ditindaklanjuti, kalau sekarang harus ada tindak lanjut karena itu akan menjadi dasar kita untuk peningkatan standar dan akan kita laporkan kepada unsur pimpinan nanti pada saat rapat tindak lanjut nanti tanggal 23 Maret insya Allah. Bapak Ibu yang lain apa ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan bahwa insya Allah untuk audit mutu internal selanjutnya, kami mengusahakan ini ada rekrutan punya banyak tambahan auditor, semoga saja. Jadi kita akan merekrut KPM GPM untuk menjadi auditor. Kita merencanakan akan ada banyak prodi yang akan diaudit, bukan cuma 4 tahun depan, karena kenapa? Kita belajar dari pengalaman. Kemarin ada prodi yang akhirnya tidak bisa reakreditasi karena tidak cukup syarat perlunya, yaitu tidak mencukupi siklus PPPP-nya. Jadi ketika siklus PPPP tidak terpenuhi, apalagi di bahan PT dan Lamembah, maka dia dianggap tidak pantas untuk diakreditasi. Jadi begitu pentingnya pelaksanaan siklus PPPP ini yang di dalamnya terkait AMI, MONEF, kemudian audit tindak lanjut. Jadi insya Allah nanti kita akan memperbanyak menambah jumlah prodi yang akan kita audit dan untuk prodi-prodi yang ternyata tidak bisa kita akomodir, insya Allah nanti ada jalan keluarnya yang akan kami sampaikan di agenda berikutnya. Bapak Ibu bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah jelas tadi instrumennya ya? Itu bisa diakses di Google Drive. Kalau misalkan belum kepikiran sekarang, itu bisa ditanyakan di lewat ini Japri ke saya bisa secara langsung. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya anggap bahwa semuanya sudah paham. Instrumennya tadi ada 2 ya Bapak Ibu auditor. Jadi tadi instrumen ada 2, saya mungkin share dulu supaya lebih jelas. Yang pertama
pertama yaitu instrumen pada saat audit. Jadi kita pakai ini Bapak Ibu auditor pada saat audit. Jadi semua temuannya sudah saya masukkan, tinggal diisi kolom berikutnya. Ini pada saat audit. Nah, setelah audit nanti kita akan mengisi yang format laporan. Ini. Jadi format laporannya seperti ini. Kebanyakan di copy paste dari tabel tadi kita cuma mengisi 3 baris, yaitu tinjauan apakah sudah efektif atau tidak, kesimpulan apakah efektif atau tidak, dan masukan dan saran dari audit dan auditor. Jadi ada 2 instrumen. Nanti Bapak Ibu dari Prodi juga bisa mengakses ini supaya bisa melihat temuan-temuan yang kemarin itu apa saja. Mungkin ada yang lupa ya, kemarin itu apa saja sih temuannya. Jadi sudah saya masukkan juga di Google Drive, tinggal mengklik masing-masing prodi. Baik Bapak Ibu, terakhir kali sudah tidak ada ya yang ditanyakan. Insya Allah sudah jelas. Kita bertemu insya Allah tanggal 16 Maret. Jadi undangannya akan kami sebar seminggu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya. Jadi kami minta diusahakan supaya semua unsur yang terlibat itu bisa hadir, supaya bisa melihat tindak lanjut apa yang telah dilakukan dan apa yang tidak bisa ditindaklanjuti. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kedatangannya. Kita bertemu insya Allah tanggal 16 di kegiatan audit tindak lanjut. Marilah bersama-sama kita menutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.